Halo semuanya, saya Nesya Modok, kelas 2B dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Undana Kupang. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan nilai UAS Project Kewarganegaraan dosen pengampu mata kuliah Ibu Kevitanio SH.MH. Dalam video kali ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan refleksi anak muda terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita karena hukum bukan hanya sekedar sebagai tugas aparat dan pemerintah, tetapi juga menyangkut kehidupan seluruh masyarakat termasuk kita sebagai generasi muda. Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini bukan sekedar klausal dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melainkan sebuah komitmen konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan segenap warga negara. Namun, pertanyaan yang senantiasa relevan untuk diajukan adalah sejauh mana komitmen tersebut benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pernahkah kita menonton atau membaca berita tentang seseorang yang korupsi miliaran rupiah lalu divonis beberapa tahun saja? Bahkan dengan sel mewah dan remisi bertubi-tubi. Lalu, di halaman berikutnya, berita mengenai seorang nenek yang mencuri singkong karena lapar, dan ia masuk penjara. Selain itu juga, ada berita yang mengungkapkan aksi kriminal yang dilakukan seseorang sebagai sebuah pembelaan diri. Contohnya, wanita yang membunuh seorang pria yang telah melakukan pencabulan terhadapnya dan ia dipenjarakan. Kemudian ada juga ABK yang divonis mati. Ia terseret kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton yang dimana ia sendiri tidak tahu menahu mengenai muatan apa yang dibawa. Seusai menjadi perbincangan dan melalui beberapa tahapan, akhirnya ia terbebas dari hukuman mati dan tetap divonis 5 tahun penjara. Inilah yang perlu kita bicarakan. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk memahami, merefleksikan, dan akhirnya bergerak. Sebagai anak muda yang tumbuh di era keterbukaan informasi, kita tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Sering kita dapati orang dengan uang dan kekuasaan cenderung mendapat perlakuan berbeda dalam proses hukum. Bukan hanya dalam bidang hukum, dalam kehidupan bersosial lingkungan sekitar bahkan dapat kita jumpai juga di tempat sakral seperti di gereja sekalipun. Secara sederhana, penegakan hukum adalah proses untuk menjalankan aturan yang berlaku agar tercipta keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemberantas korupsi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kita sering melihat berita tentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak masyarakat kecil, hingga kasus-kasus yang penyelesaiannya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat, terutama anak muda, merasa kecewa dan mempertanyakan keadilan hukum di negeri ini. Sebagai generasi muda, saya pribadi melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih perlu banyak perbaikan, terutama dalam hal keadilan dan transparansi. Kadang muncul anggapan bahwa hukum lebih tegas kepada masyarakat kecil, tetapi kurang berani terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang lebih tinggi. Hal seperti ini tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Namun, di sisi lain, saya juga percaya bahwa tidak semua penegakan hukum di Indonesia itu buruk. Masih banyak aparat penegak hukum yang bekerja dengan jujur dan berusaha menegakkan keadilan. Karena itu, kita sebagai generasi muda tidak boleh hanya fokus pada kekurangan, tetapi juga harus ikut mendukung perubahan yang lebih baik.
Teman-teman sekalian, kita sebagai anak muda memiliki peran penting dalam menciptakan budaya sadar hukum. Misalnya, dengan menaati aturan, tidak menyebarkan hoaks, menghargai orang lain, dan berani menyuarakan kebenaran secara bijak. Di era digital seperti sekarang, suara anak muda sangat mudah didengar melalui media sosial. Maka dari itu, kita harus menggunakan teknologi untuk menyebarkan edukasi, bukan justru memperkeruh keadaan dengan informasi yang tidak benar. Selain itu, pendidikan hukum juga sangat penting bagi kita sebagai generasi muda. Banyak pelanggaran terjadi bukan hanya karena niat buruk, tetapi juga karena kurangnya pemahaman tentang aturan dan hak sebagai warga negara. Dengan memahami hukum, kita dapat menjadi masyarakat yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, dari refleksi ini kita harus menyadari bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Perubahan tidak akan terjadi jika masyarakat hanya diam dan bersikap acuh. Anak muda harus menjadi generasi yang berani menjaga kejujuran, menolak korupsi, dan membangun lingkungan yang adil, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir dan yang paling terpenting adalah terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat menjalankan aktivitas dan salam Indonesia Maju.